Story. Selamat berjumpa kembali di channel Darul Horror Story. Kali ini ada cerita dari tulisan Gelang Sabdatama dengan judul Tikus Penjaga Lumbung. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gudang beras milik ibu mertuaku berdiri agak terpisah dari rumah utama. Bangunannya tua, berdinding papan yang menghitam oleh usia dan lembab tanah sawah. Atap sengnya berderit setiap kali angin malam datang dari arah kebun bambu. Sejak pertama kali aku tinggal di rumah ini, gudang itu selalu terkunci rapat. Ibu mertuaku memegang kunci sendiri, menggantungkannya di leher dengan tali kain lusuh, bahkan saat ia tidur. Aku baru tahu isinya ketika satu pagi ia memintaku mengambil karung beras. Saat pintu dibuka, bau gabah tua dan kayu basah langsung menyergap. Karung-karung beras tersusun rapi, tinggi, memenuhi hampir seluruh ruangan. Jumlahnya tidak masuk akal. Desa kami baru saja gagal panen karena hama dan hujan yang tak menentu. Tapi lumbung ini seperti tak tersentuh musim buruk. Aneh, gumamku waktu itu. Ibu mertuaku hanya tersenyum tipis, senyum orang yang tak ingin ditanya lebih jauh. Sejak hari itu, aku mulai sering melihat tikus. Bukan tikus kecil seperti di dapur rumah kebanyakan, tapi tikus besar, berbulu kusam, tubuhnya hampir sebesar kucing. Mereka berkeliaran di sekitar gudang, kadang siang hari, kadang sore menjelang maghrib. Anehnya, mereka tidak pernah menggerogoti karung beras. Mereka hanya duduk diam, berjejer di sudut ruangan, seperti sedang menjaga sesuatu. Awalnya aku mengira itu kebetulan, tapi lama-kelamaan rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Setiap kali aku masuk gudang, selalu ada tatapan mata kecil dari balik karung. Tidak liar, tidak panik, hanya menatap. Seolah keberadaanku sudah mereka perhitungkan. Aku pernah mencoba mengusir mereka dengan sapu. Tidak ada yang lari. Mereka hanya mundur sedikit, lalu kembali ke posisi semula. Sejak itu, ibu mertuaku melarangku masuk gudang sendirian. "Biar ibu saja," katanya singkat. Larangan itu justru membuat pikiranku dipenuhi tanda tanya. Terlebih, setiap ada tetangga datang membeli beras, ibu mertuaku selalu menimbang dengan tenang, tanpa takut kehabisan. Padahal aku tahu betul beras itu tidak pernah berkurang. Malam hari, suara aneh sering terdengar dari arah gudang. Bukan suara tikus berlarian, melainkan bunyi seperti kuku menggesek papan pelan, teratur, hampir seperti hitungan. Saat aku bertanya, ibu mertuaku hanya berkata itu suara kayu memuai. Namun firasatku mengatakan sebaliknya. Puncaknya terjadi sore itu saat aku masuk ke gudang tanpa sepengetahuannya. Tikus-tikus itu muncul lebih banyak dari biasanya. Mereka berkumpul di tengah ruangan. Aku berdiri kaku, jijik dan takut bercampur jadi satu. Salah satu tikus mengangkat kepalanya, menatapku lama, terlalu lama untuk seekor hewan. Entah kenapa, amarah dan rasa geli menguasai pikiranku. Aku mengambil air panas dari ketel yang biasa dipakai menjemur karung lembab. Tanpa berpikir panjang, aku menyiramkannya ke arah tikus-tikus itu. Air panas menghantam lantai dan tubuh mereka, tapi tidak ada jeritan, tidak ada kepanikan, tidak satu pun melompat atau lari. Mereka tetap diam menatapku. Saat itulah bulu kuduku berdiri. Bukan karena tikus-tikus itu, tapi karena perasaan ganjil yang tiba-tiba muncul. Seolah aku baru saja melakukan kesalahan besar, kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku menutup gudang dengan tangan gemetar dan pulang ke rumah, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya perasaan berlebihan.
Aku tidak tahu saat itu sesuatu sudah berpindah tempat dan gudang itu tidak lagi hanya menyimpan beras. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Bayangan tikus-tikus yang diam saat tersiram air panas terus muncul di setiap kali aku memejamkan mata. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya tatapan. Tatapan yang terlalu tenang untuk sesuatu yang seharusnya sekarat atau panik. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin airnya tidak cukup panas, atau mungkin tikus-tikus itu sudah terbiasa hidup di gudang lembab dan kotor. Alasan apapun terasa masuk akal, asal aku tidak perlu memikirkan hal itu. Sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara rintihan pelan dari kamar sebelah. Awalnya aku mengira itu hanya mimpi, tapi suara itu muncul lagi, lebih jelas. Suara orang menahan sakit. Aku bangkit dan membuka pintu kamar. Lampu ruang tengah sudah menyala. Istriku berdiri di depan kamar ibunya dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat memanggil namaku. "Ibu kesakitan," katanya lirih. Aku masuk dan mencium bau aneh. Bukan bau obat, bukan bau minyak kayu putih. Bau itu seperti kulit terbakar. Ibu mertuaku terbaring di ranjang, napasnya tersengal. Kain sarung yang menutup kakinya sudah dibuka. Saat aku melihat betisnya, jantungku seakan berhenti berdetak. Kulit betisnya melepuh, merah gelap, mengelupas di beberapa bagian, seperti baru saja tersiram air mendidih. Ada bagian yang tampak basah, mengilap oleh cairan luka. Ini kenapa, Bu?" tanyaku, meski suaraku sendiri terdengar jauh. Ibu mertuaku memalingkan wajah, keringat membasahi pelipisnya. Ia menggeleng pelan. Tidak apa-apa," jawabnya terlalu cepat. Ibu hanya salah duduk. Aku tahu itu bohong. Luka seperti itu tidak mungkin muncul begitu saja. Tidak ada air panas di rumah, tidak ada kompor yang menyala, tidak ada jeritan sebelumnya. Istriku menangis panik. Kami membawa ibu mertuaku ke puskesmas terdekat. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Setiap guncangan motor seperti menghantam satu kesimpulan yang terus berusaha kuhindari. Air panas, tikus, luka. Dokter memeriksa dengan wajah serius. Ia membersihkan luka, mengoleskan salep, lalu menatap kami dengan dahi berkerut. "Ini luka bakar," katanya, "seperti tersiram air mendidih. Tapi aneh." "Anehnya apa, Dok?" tanya istriku. "Biasanya luka seperti ini disertai bekas aliran air. Polanya tidak acak. Ini seperti muncul dari dalam." Kata-kata itu membuat tengkukku dingin. Kami pulang menjelang subuh. Ibu mertuaku tertidur karena obat pereda nyeri. Aku duduk di ruang tamu, tidak sanggup memejamkan mata. Setiap detik terasa panjang. Menjelang pagi, aku memberanikan diri ke gudang. Pintu masih terkunci. Aku membuka perlahan. Bau yang sama menyambutku, bau kayu lembab dan sesuatu yang lain, lebih amis. Tikus-tikus itu ada di sana, jumlahnya sama, tidak berkurang, tidak ada yang mati. Aku melihat salah satu tikus dengan lebih seksama. Di tubuhnya, bulunya basah dan menggumpal. Kulit di bagian punggung tampak merah, seperti tersiram air panas. Aku mundur selangkah. Tanganku gemetar, dadaku sesak, semua penyangkalan runtuh bersamaan. Luka itu tidak hilang, luka itu berpindah. Saat itulah aku sadar, apapun yang terjadi di gudang itu tidak berhenti pada tikus, dan apapun yang dilakukan ibu mertuaku selama ini bukan sekedar menyimpan beras. Di sudut gudang, aku melihat sesuatu yang kemarin tidak ada. Sebuah mangkuk tanah liat kecil berisi sisa air keruh dan rambut abu-abu yang lengket di pinggirannya. Aku menutup pintu gudang dengan napas terengah. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini,
Aku merasa bukan tamu. Aku adalah bagian dari kesalahan yang sedang tumbuh. Pagi datang tanpa rasa lega. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela. Tapi rumah itu tetap terasa dingin. Ibu mertuaku terbangun dengan wajah pucat. Betisnya terbalut perban tebal. Ia tidak banyak bicara, hanya meminta air hangat dan menolak saat istriku hendak menanyakan kejadian semalam. Ada yang tidak perlu kamu tahu, katanya pelan, tapi nadanya keras. Jangan dibuka lagi. Kalimat itu bukan terdengar seperti permintaan, lebih seperti peringatan. Aku memilih diam, tapi pikiranku terus bekerja. Luka itu nyata, tikus-tikus itu nyata, dan gudang semakin terasa seperti pusat dari semuanya. Siang harinya, dua tetangga datang membeli beras. Ibu mertuaku memintaku membantu mengangkat karung dari gudang. Aku sempat ragu, tapi tatapannya membuatku tidak berani menolak. Kami berjalan bersama. Setiap langkah mendekati gudang membuat perutku mual. Saat pintu dibuka, aku membeku. Karung beras bertambah. Aku yakin betul jumlahnya kemarin sudah penuh. Tapi hari itu, karung-karung itu tersusun lebih rapat, lebih tinggi. Bahkan ada beberapa karung baru yang tampak masih bersih, belum terkena debu gudang. Padahal tidak ada satupun truk datang ke rumah ini. Aku menatap ibu mertuaku. Ia berjalan pelan, pincang, tapi wajahnya tenang, terlalu tenang. Bu, kataku akhirnya, berasnya kok bertambah? Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Tatapannya dingin. Kamu salah hitung, jawabnya singkat. Aku tidak membantah, tapi saat mengangkat karung, aku merasakan sesuatu yang lebih ganjil. Karung itu berat, jauh lebih berat dari beras biasa, seperti berisi sesuatu yang lembab, hampir hangat. Aku hampir menjatuhkannya. Di sudut gudang, tikus-tikus itu kembali muncul. Mereka duduk berjejer, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang lari. Salah satu dari mereka menyeret kaki belakangnya seolah terluka. Dadaku berdebar. Aku tahu luka itu. Sore hari, aku bertanya pada istriku tentang masa lalu ibunya. Ia terdiam lama sebelum menjawab. Dulu, sebelum aku lahir, keluarga kami miskin sekali. Kata orang-orang tua, ibu hampir menjual sawah terakhir. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Sawah kembali subur, beras selalu ada. Terus, desakku, istriku menggeleng. Aku juga tidak tahu caranya. Ibu tidak pernah mau bercerita. Malam itu, suara dari gudang kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti ada banyak kuku kecil menggaruk papan. Bersamaan, teratur, aku memberanikan diri mengintip dari jendela samping. Di bawah cahaya bulan, aku melihat bayangan bergerak di dalam gudang. Bukan bayangan tikus berlarian, tapi bayangan orang yang membungkuk, berjalan pelan di antara karung-karung beras. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Saat aku menoleh, ibu mertuaku sudah berdiri di belakangku. Entah sejak kapan, wajahnya pucat, matanya cekung, tapi tatapannya tajam. Kamu tidak boleh melihat itu, katanya. Apa sebenarnya yang ibu simpan di gudang? Tanyaku. Suaraku hampir tak keluar. Ia mendekat. Aku bisa mencium bau obat dan sesuatu yang lain. Bau tanah basah yang kamu siram kemarin, katanya pelan. Bukan tikus. Aku mundur selangkah. Itu bagian dari tubuh ibu. Lanjutnya, dan sekarang ia marah. Malam itu aku tidak tidur sama sekali, karena untuk pertama kalinya aku mengerti satu hal yang membuat napasku terasa berat. Gudang itu tidak menyimpan kekayaan, gudang itu menyimpan perjanjian. Sejak pengakuan singkat itu, ibu mertuaku jatuh sakit lebih parah. Ia jarang keluar kamar, betisnya semakin membengkak.
Perban harus diganti 2 kali sehari, dan setiap kali kain itu dibuka, aku melihat luka yang semakin luas, seolah panas itu masih bekerja dari dalam tubuhnya. Yang lebih aneh lagi, setiap kali lukanya memburuk, jumlah tikus di gudang justru bertambah. Pagi itu, sebelum matahari naik sempurna, ibu mertuaku memanggil kami berkumpul di ruang tengah. Suaranya lemah, tapi perintahnya jelas. Mulai hari ini, katanya, tidak ada yang boleh masuk gudang, siapapun, kapanpun. Istriku mengangguk, matanya sembab. Aku pun ikut mengangguk, meski hatiku memberontak. Larangan itu datang terlambat, aku sudah melihat terlalu banyak. Hari-hari berikutnya berjalan janggal. Beras terus keluar dari gudang, dibeli tetangga, dikirim ke saudara jauh, namun stoknya tidak pernah menipis. Bahkan aku mulai melihat karung-karung lama yang sudah kusam seperti tergeser ke belakang, digantikan karung baru yang lebih bersih. Seolah gudang itu mengisi dirinya sendiri saat kami tidak melihat. Suatu siang, seorang tetua desa datang. Ia berpura-pura hendak membeli beras, tapi tatapannya menyapu halaman, berhenti lama di arah gudang. Saat ibu mertuaku tak ada di ruang depan, ia mendekatiku. Gudang itu sudah dipelihara, tanyanya pelan. Aku terdiam, jantungku berdetak keras. Ia tersenyum pahit. Kalau masih, jangan disentuh, jangan disakiti. Yang dijaga di situ bukan milik manusia sepenuhnya. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ibu mertuaku keburu keluar kamar. Tetua itu langsung pamit, seolah tidak pernah mengatakan apa-apa. Sore harinya, bau tak sedap mulai tersium dari gudang. Bukan bau bangkai, melainkan bau lembab bercampur besi, bau luka lama. Aku melihat beberapa tikus keluar ke halaman. Gerakan mereka lambat, pincang, sebagian bulunya rontok, namun tak satu pun mati. Malam datang dengan hujan rintik. Dari dalam rumah, aku mendengar suara dari gudang semakin keras. Bukan lagi cakaran, tapi suara gesekan karung, seolah ada yang memindahkan tumpukan beras satu persatu. Aku mencoba menutup telinga, tapi suara itu masuk ke kepala, menghitung, mengatur, bekerja. Sekitar tengah malam, ibu mertuaku menjerit. Kami berlari ke kamarnya. Ia menggeliat kesakitan. Kulit di betisnya kembali mengelupas. Kali ini disertai lepuhan baru di paha. Ia menangis, bukan karena sakit semata, tapi karena ketakutan. Mereka tidak suka, katanya terputus-putus. Ada yang melanggar. Aku teringat tatapan tikus-tikus itu, teringat air panas yang kucurahkan tanpa pikir panjang. Apa yang mereka minta, Bu? Tanyaku. Ibu mertuaku menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di matanya. Mereka tidak minta apa-apa, jawabnya. Mereka hanya menjaga, dan penjaga tidak boleh disakiti. Hujan semakin deras. Dari kejauhan terdengar bunyi pintu gudang terbuka sendiri, diikuti suara langkah kecil yang ramai menyebar ke halaman. Aku sadar larangan itu bukan untuk melindungi kami dari gudang. Larangan itu untuk melindungi gudang dari kami. Sejak malam itu, ibu mertuaku semakin sering mengigau. Ia menyebut angka-angka, menyebut hari, menyebut nama-nama yang tidak kukenal. Setiap kali ia terbangun dengan keringat dingin, aku melihat matanya menatap kosong ke arah gudang, seolah sebagian dari dirinya masih tertinggal di sana. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Setiap pagi selalu ada jejak kaki tikus di tanah depan gudang. Bukan jejak acak, melainkan tersusun rapi, membentuk garis menuju pintu, lalu kembali lagi. Seperti barisan yang bergantian saja. Anehnya, tidak pernah ada jejak menuju rumah. Gudang itu tidak menyerang. Gudang itu hanya bertahan.
Siang hari, istriku menemukan kain kafan lama di jemuran belakang. Kain itu lembab, bernoda tanah, dan berbau apek. Ia yakin tidak pernah mencucinya. Saat kami bertanya, ibu mertuaku langsung menyuruh kain itu dikubur di belakang gudang tanpa banyak bicara. Kubur yang dalam, pesannya. Larangan itu justru membuatku yakin ada sesuatu yang lebih besar disembunyikan. Sore itu, ketika rumah sepi dan ibu mertuaku tertidur karena obat, aku kembali ke gudang. Aku tahu aku melanggar larangan, tapi rasa takut sudah berubah bentuk menjadi dorongan untuk tahu. Aku membuka pintu perlahan. Di dalam, suasananya berbeda, lebih hangat. Bau beras bercampur bau tanah basah semakin kuat. Tikus-tikus ada di sana, tapi mereka tidak bergerak. Mereka menatap ke satu titik yang sama, ke sudut gudang. Aku mengikuti arah tatapan mereka. Di balik tumpukan karung, aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Sebuah lubang kecil di lantai tanah, ditutup papan tipis. Di sekelilingnya ada bekas abu, serpihan bunga kering, dan potongan kain hitam yang sudah lapuk. Aku mengangkat papan itu. Di bawahnya ada mangkuk tanah liat lain. Isinya bukan air kali ini, melainkan beras yang menggumpal oleh cairan gelap. Di tengah mangkuk itu tertancap paku berkarat. Ujungnya dibalut rambut-rambut manusia, uban bercampur hitam. Tanganku gemetar, napasku tercekat. Aku tidak menyentuh apapun, tapi saat aku menutup kembali papan itu, salah satu tikus bergerak mendekat, perlahan, pincang. Matanya merah, basah, menatap kakiku. Rasa panas tiba-tiba menjalar di betisku sendiri, bukan sakit, tapi sensasi seperti didekati api. Aku mundur cepat dan menutup pintu gudang. Malamnya, ibu mertuaku terbangun sambil berteriak namaku. "Kamu masuk ke gudang," katanya, bukan bertanya. "Kamu melihat tanda itu?" Aku tidak menyangkal. Ia terdiam lama, lalu menarik napas berat. "Itu bukan untuk memanggil," katanya lirih. "Itu untuk mengikat." "Mengikat apa?" tanyaku. Ia menatap betisku, pandangannya membuatku refleks menunduk. "Mengikat siapa yang boleh sakit?" jawabnya. "Siapa yang menanggung jika penjaga terluka?" Aku merasakan tengkukku dingin. Kalau ikatan itu rusak, ibu mertuaku memejamkan mata. Akhirnya, air mata mengalir pelan di sudutnya. "Kalau rusak," katanya, "penjaga akan memilih sendiri penggantinya." Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan denyut nyeri ringan di betisku. Tidak terlihat, tidak ada luka, tapi aku tahu sesuatu sedang ditandai. Dan aku yakin gudang itu sudah tahu, aku tidak lagi hanya saksi. Rasa panas di betisku tidak hilang keesokan harinya, justru semakin jelas. Bukan nyeri yang membuatku meringis, melainkan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Aku mencoba mengabaikannya. Tidak ada luka, tidak ada bekas apapun, tapi setiap kali aku melangkah mendekati gudang, sensasi itu menguat. Ibu mertuaku melihat caraku berjalan, tatapannya langsung berubah. "Kamu sudah ditandai," katanya pelan. Aku ingin membantah, tapi kata-kata itu terasa terlalu tepat. Aku memilih diam. Siang hari, aku menemui tetua desa yang kemarin datang. Rumahnya berada di ujung kampung, dekat pemakaman lama. Ia menyambutku tanpa heran, seolah sudah menunggu. "Kamu sudah melihat penjaga," katanya sebelum aku sempat bicara, "dan kamu menyakitinya." Aku duduk dengan napas berat. "Itu tikus," jawabku lirih. Tetua itu menggeleng. "Tikus hanya bentuk, yang dijaga bukan beras, yang dipelihara bukan hama."
Ia kemudian bercerita tentang pesugihan lumbung yang dulu banyak dilakukan orang desa saat paceklik panjang. Mereka tidak meminta emas atau uang, mereka meminta beras. Sebagai gantinya, mereka harus memelihara penjaga, makhluk yang terikat pada tubuh pemiliknya. Penjaga itu berbagi rasa, kata tetua. Kalau ia kenyang, pemiliknya selamat. Kalau ia luka, pemiliknya menanggung. Aku teringat luka ibu mertuaku, terlintas pula betisku sendiri. Kalau penjaganya mati, tanyaku. Tetua itu menatapku lama. Pemiliknya ikut mati atau perjanjian mencari pengganti. Aku pulang dengan kepala penuh. Di rumah, ibu mertuaku duduk sendirian di ruang tengah. Di depannya ada mangkuk beras dan segelas air keruh. Tikus besar duduk di bawah kursinya, diam, setia. Kamu sudah tahu sekarang, katanya tanpa menoleh. Kenapa ibu melakukan ini? Tanyaku. Kenapa mempertaruhkan diri sendiri? Ia tersenyum pahit. Karena dulu tidak ada pilihan. Anak-anak lapar, sawah mati, lumbung kosong. Ia menunjuk gudang. Yang di sana bukan monster. Mereka penjaga yang dipelihara, diberi makan, diberi tempat, diberi tubuh untuk berbagi rasa. Tubuh siapa? Tanyaku. Meski aku sudah tahu jawabannya. Ia menatap betisnya yang terbalut perban. Tubuhku. Malam itu aku bermimpi. Aku berada di dalam gudang. Karung-karung beras menjulang seperti dinding. Tikus-tikus berdiri tegak, bukan lagi merayap. Mereka mengelilingiku. Salah satu dari mereka menyentuh betisku dengan hidungnya. Aku terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat membasahi tubuhku. Dan kali ini di betisku muncul bercak merah kecil seperti kulit yang baru saja tersiram air panas. Aku tahu perjanjian itu mulai bergeser. Penjaga tidak lagi hanya milik ibu mertuaku. Ia sedang dibagi. Bercak merah di betisku tidak membesar, tapi juga tidak menghilang. Kulit di sekitarnya terasa lebih hangat dari bagian lain, seperti menyimpan bara kecil. Aku menutupinya dengan celana panjang dan memilih diam. Aku belum berani mengatakan apapun pada istriku. Ibu mertuaku tahu. Ia tidak bertanya. Ia hanya menatap kakiku lebih lama dari biasanya saat aku lewat di depannya. Tatapan itu bukan marah, bukan takut, melainkan pasrah. Kalau sudah sampai ke situ, katanya suatu pagi, biasanya tidak ada jalan kembali. Aku ingin percaya bahwa ia melebih-lebihkan, tapi hari itu kesalahan keduaku terjadi. Siang menjelang sore, hujan turun tiba-tiba. Angin kencang membuat salah satu pintu samping gudang terbuka. Aku melihat beberapa tikus keluar, bukan ke halaman, melainkan ke arah dapur. Istriku menjerit. Naluri pertamaku adalah mengusir. Aku mengambil tongkat bambu. Aku tahu seharusnya aku berhenti. Aku tahu larangan itu, tapi rasa takut dan marah bercampur jadi satu. Dalam kepalaku, mereka tetap tikus, hama yang membawa penyakit, yang membuat rumah ini terasa bukan lagi tempat tinggal. Aku mengayunkan tongkat itu ke arah lantai, tidak mengenai tubuh mereka, tapi cukup keras untuk membuat suara benturan menggema di gudang. Tikus-tikus itu berhenti bergerak serentak. Satu ekor tertinggal di belakang, yang pincang, yang kemarin menatap kakiku terlalu lama. Aku tidak tahu apakah tongkatku menyentuhnya atau tidak. Yang aku tahu, ia terjatuh dan diam. Aku membeku. Detik berikutnya, rasa panas di betisku berubah jadi nyeri, tajam, menusuk. Aku terjatuh berlutut. Keringat dingin langsung mengalir di punggungku. Dari dalam rumah terdengar jeritan. Bukan jeritan istriku, jeritan ibu mertuaku. Kami membawanya ke kamar, tubuhnya kejang, napasnya berat.
Perban di betisnya basah oleh darah dan cairan luka. Saat dibuka, kami melihat sesuatu yang membuat kami sama-sama membisu. Luka lama terbuka kembali, lebih lebar, lebih dalam, seperti daging yang dipaksa menerima panas 2 kali lipat. "Ibu," istriku menangis. "Kenapa begini lagi?" Ibu mertuaku menggenggam tanganku dengan tenaga yang entah datang dari mana. Matanya merah, berair. "Kamu menyentuhnya," katanya terengah. "Kamu menyakiti penjaga." Aku tidak membela diri. Aku tidak bisa. Malam itu, bau gosong kembali menyelimuti rumah. Dari gudang terdengar suara gaduh, bukan lagi gesekan, tapi seperti suara banyak tubuh kecil bergerak tergesa, seolah ada rapat darurat yang tidak melibatkan manusia. Aku duduk di lantai kamar, menahan sakit di betisku. Bercak merah itu kini membesar, melepuh tipis. Tidak separah luka ibu mertuaku, tapi cukup untuk membuatku mengerti. Perjanjian itu tidak lagi satu arah. Kesalahan pertamaku membuatnya terluka. Kesalahan keduaku membuat kami berdua membayar. Dan aku tahu jika ada kesalahan ketiga, penjaga tidak akan cukup adil untuk membagi rasa sakitnya lagi. Ibu mertuaku tidak sadar sepanjang malam. Napasnya naik turun, pendek-pendek seperti orang yang baru keluar dari air panas. Istriku duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya tanpa berkata apa-apa. Tangisnya sudah habis, yang tersisa hanya wajah kosong dan mata yang memerah. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, betisku berdenyut pelan tapi konstan. Setiap denyut terasa seperti pengingat bahwa aku sudah terikat, entah sejauh apa. Menjelang subuh, ibu mertuaku membuka mata. Ia memandang langit-langit lama sekali, lalu menoleh ke arahku. Tatapannya berbeda, tidak lagi keras, tidak lagi menyimpan rahasia. "Sudah waktunya kamu tahu semuanya," katanya lirih. Istriku menoleh cepat. "Ibu." "Tidak apa-apa," potongnya. "Kalau tidak diceritakan sekarang, nanti tidak ada lagi yang bisa menghentikannya." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Pesugihan itu ia lakukan lebih dari 30 tahun lalu. Saat itu suaminya meninggal, sawah gagal panen, dan ia harus membesarkan anak sendirian. Gudang kosong, utang menumpuk, tidak ada yang mau menolong. Ia mendatangi seseorang di luar desa, tidak meminta uang, tidak meminta emas. Ia hanya berkata ingin beras yang cukup agar anaknya tidak kelaparan. Orang itu bilang, "Beras paling mahal," ucapnya pelan karena ia menyentuh hidup. Ritualnya sederhana, tapi ikatannya panjang. Gudang itu dijadikan rumah penjaga. Tikus-tikus besar itu adalah wujud yang dipilih, makhluk yang dianggap hina, tapi paling dekat dengan lumbung. Setiap penjaga diikat dengan tubuhnya sendiri. Luka mereka, lukanya, rasa lapar mereka, laparnya. Sebagai gantinya, gudang tidak pernah kosong. "Kenapa tidak dihentikan?" tanyaku suara parau. Ibu mertuaku tersenyum pahit, karena kalau dihentikan, penjaga akan pergi, dan saat mereka pergi, semua yang dijaga akan diambil kembali. Aku teringat karung-karung beras yang berat dan hangat. Terlintas bayangan tentang apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Kesalahanku, lanjutnya, adalah membiarkanmu masuk. Ikatan lama sudah rapuh. Saat kamu menyiram mereka, perjanjian membaca itu sebagai penolakan. Makanya rasa sakit berpindah. Gumamku. Ia mengangguk. Penjaga mencari keseimbangan baru. Tubuhku sudah tidak kuat, jadi ia menandaimu. Istriku terisak. "Jadi sekarang bagaimana?"
Ibu mertuaku memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Ada dua jalan. Pertama, gudang dihancurkan dan perjanjian diputus. Tapi jika itu dilakukan, penjaga akan mati dan semua rasa sakitnya akan kembali utuh ke tubuh pemilik perjanjian." Itu berarti istriku tidak sanggup melanjutkan. "Aku mati," kata ibu mertuaku tenang. Jalan kedua, perjanjian diteruskan, tapi bukan olehku lagi. Harus ada tubuh baru yang menerima ikatan sepenuhnya. Ruangan itu sunyi. Aku merasakan betisku berdenyut lebih kuat, seolah penjaga itu mendengarkan. "Tidak harus sekarang," kata ibu mertuaku, seakan membaca pikiranku. Tapi mereka tidak sabar. Penjaga tidak suka ketidakpastian. Di luar, dari arah gudang, terdengar suara ramai, bukan gaduh, melainkan seperti napas banyak makhluk yang bergerak bersamaan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Pengakuan itu datang terlambat, karena sejak malam itu, perjanjian tidak lagi menunggu keputusan. Ia sudah mulai memilih. Sejak pengakuan itu, rumah kami berubah menjadi tempat menunggu, bukan menunggu keputusan, tapi menunggu akibat. Ibu mertuaku semakin lemah. Setiap pagi, perbannya harus diganti. Setiap sore, lukanya bertambah satu lapis, seolah ada tangan yang tak terlihat terus menyiramnya dari dalam. Betisku pun tidak lagi bisa kusembunyikan dari diri sendiri. Lepuhan kecil mulai muncul di sekitar bercak merah. Rasa panas datang dan pergi, mengikuti jarak langkahku dari gudang. Semakin dekat aku ke sana, semakin kuat denyutannya. Penjaga sedang mengukur. Aku berdiri lama di depan gudang sore itu. Pintu tertutup rapat, tapi aku tahu mereka ada di baliknya. Aku bisa merasakan tatapan mereka, bukan dengan mata, tapi dengan kulit, dengan daging. Ibu mertuaku menyusul, berjalan tertatih. Ia berhenti di sampingku. "Kamu tidak harus melakukan ini," katanya pelan. "Kalau aku tidak," jawabku, "ibu yang mati." Ia menggeleng. "Aku sudah cukup lama tidak dengan cara seperti ini." Kami terdiam. Dari dalam gudang terdengar suara pelan, bukan cakaran, bukan gesekan, seperti sesuatu yang sedang dihitung. Malam itu, tetua desa datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa kemenyan, kain putih, dan sebuah obor kecil. "Waktunya sempit," katanya. "Penjaga sudah membagi rasa terlalu lama. Kalau dibiarkan, ikatan akan kacau. Semua yang tersentuh akan sakit." "Bagaimana caranya menghentikan?" tanyaku. Ia menatap gudang. "Ada dua, seperti yang ibumu bilang. Yang pertama, gudang dibakar, penjaga mati, perjanjian putus. Tapi seluruh rasa sakit akan kembali ke satu tubuh, tubuh pemilik awal." Aku menoleh ke ibu mertuaku. Ia mengangguk pelan. "Yang kedua," tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. "Penggantian penuh," kata tetua. "Satu tubuh baru mengambil seluruh ikatan. Penjaga tidak dibunuh, gudang tetap berdiri, beras tetap ada." Istriku menangis tertahan. "Kalau suamiku yang dipilih." Tetua itu tidak menjawab. Diamnya sudah cukup. Malam semakin pekat, angin berhenti, bahkan suara jangkrik menghilang, seolah desa ini menahan napas. Aku melangkah ke pintu gudang dan membuka kuncinya. Di dalam, tikus-tikus itu berkumpul membentuk lingkaran.
tidak liar, tidak agresif. Mereka menatapku seperti penonton yang sudah tahu akhir cerita. Di tengah lingkaran, lubang kecil itu terbuka. Mangkuk tanah liat di dalamnya kini penuh beras basah, menggumpal berwarna keabu-abuan. Ibu mertuaku berdiri di belakangku, tangannya gemetar saat meraih lenganku. "Jangan," katanya. Aku menoleh. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di wajahnya. Bukan takut mati, tapi takut aku menggantikannya. "Kalau aku masuk," kataku pelan, "ibu sembuh." Ia mengangguk, air mata jatuh. Aku menarik napas panjang. Di betisku, rasa panas berubah jadi sesuatu yang lain, seperti sambutan. Aku melangkah masuk ke gudang. Di luar, obor sudah menyala. Tetua desa menunggu. Istriku memeluk dirinya sendiri, menangis tanpa suara. Api atau ikatan, kematian atau warisan. Dan aku tahu, apapun pilihanku malam itu, darah keluarga ini tidak akan pernah benar-benar bersih. Aku berdiri di tengah gudang. Bau beras basah dan tanah bercampur pekat menusuk hidung. Tikus-tikus itu bergerak perlahan, membentuk lingkaran yang lebih rapat. Tidak ada suara, tidak ada ancaman, hanya kehadiran yang menekan, seolah udara sendiri sedang menunggu mengambil tempat. Di luar, aku mendengar isak tertahan istriku. Api obor berkeresak pelan, siap menjilat papan gudang jika keputusan itu berubah. Aku menunduk ke arah mangkuk tanah liat. Beras di dalamnya berdenyut halus, hampir seperti bernapas. Di sela butirannya, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Bukan lagi paku, melainkan potongan kuku manusia yang menghitam, tercampur rambut dan serpihan kulit lama. Tubuh-tubuh yang pernah terikat, duduk. Suara tetua desa terdengar dari ambang pintu. Aku menuruti. Begitu lututku menyentuh tanah gudang, rasa panas betisku meledak. Aku mengerang, tapi tidak bergerak. Salah satu tikus mendekat, menggosokkan kepalanya ke kakiku. Sentuhannya dingin. Ibu mertuaku jatuh berlutut di luar. Ia memegangi betisnya sendiri, lalu mendadak terdiam. Aku melihatnya mengangkat kain perbannya. Luka itu mengecil, kulitnya tidak lagi mengelupas. Ia menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Aku menutup mata. Tetua desa membacakan kalimat pelan, bukan doa, bukan mantra, lebih seperti pengakuan tentang menjaga, tentang memberi tempat, tentang berbagi rasa. Seperti kata terasa menancap di dagingku. Tikus-tikus itu bergerak serentak. Mereka menyentuh lantai dengan kepala, lalu satu persatu menghilang ke balik karung beras. Lingkaran pecah, gudang terasa lebih lapang. Rasa panas di betisku berhenti. Sebagai gantinya muncul rasa berat dalam, seperti ada sesuatu yang menetap. Aku membuka mata. Gudang tampak sama seperti sebelumnya, tapi aku tahu perbedaannya. Aku merasakannya. Aku tahu karung mana yang penuh, mana yang harus dipindah. Aku tahu kapan gudang perlu dibuka, kapan harus ditutup. Aku tahu kapan penjaga lapar. Pintu gudang ditutup, obor dipadamkan, malam kembali berjalan seperti biasa. Ibu mertuaku sembuh. Ia kembali berjalan tanpa pincang. Tetangga-tetangga datang membeli beras, memuji betapa gudang kami tak pernah kosong. Istriku tersenyum lagi, meski senyumnya tak pernah sampai ke matanya. Dan aku, setiap malam aku duduk di depan gudang. Tikus-tikus besar keluar satu persatu, duduk rapi di sekelilingku, tidak takut, tidak liar. Jika salah satu dari mereka terluka oleh apapun, aku yang merasakannya pertama kali. Kadang aku berpikir untuk membakar gudang itu, mengakhiri semuanya. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, rasa panas kecil menjalar di betisku, mengingatkanku akan perjanjian yang kini hidup di tubuhku. Gudang itu masih berdiri, beras masih penuh, dan penjaga
telah mendapatkan tuan baru. Aku